Wah sih mantep pak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habibina Mustafa Muhammadin Abdul Qasim Amin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wafal ayyidna al-tabatan bil alamin hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du faqala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa muslimin wa ummihi fid darain amin. Hadis ke-75 mungkin film. Wa li Abi Dawud aidan an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an innamal wudu ala man nama muttaji'a. Sungguhnya wudu itu wajib dilakukan bagi orang yang sudah tidur berbaring. Berbaring itu nanti dalam bahasa Indonesia jadi berbaring, segala titik terlentang. Ini sebagai dalil dari Nabi, bahasa Nabi, bahasa Rasulullah SAW menurut riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapapun yang tidur berbaring murtaji'an maka orang itu batal wudunya, maka otomatis dia wudu dulu seandainya sembahyang salat jadi sudah dihasil begitu ya. Pastilah berusaha bisa mesari apakah ngalap, langkap, nyeliri dengan posisi selain duduk bersila, selain duduk betul-betul duduk nyelepok, maka tidur atau barang-barang berbaring, langkap, ngalap itu membatalkan wudu. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kita lanjutkan hadis ke-76. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukumus syaitan fi salatihi fayanfu bi maq'adatihi wa yukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdis fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu al-Bazzar. Walil Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an idza ja'a ahadukum syaitan faqala innaka ahdasta falyaqul kadza. Ini terapi, ini tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bahasa beliau apabila datang ya, kepada salah seorang daripada guru kami godaan syaitan, apabila sembahyang ada nafsu berlentut, ada sulul angin, karena ini pegawaian setan bahasa Nabi. Kirang tiup-tiup bagian dubur makanan ini bukan bahasa sopan itu Pak. Pegawaian setan biasa adalah suka meniup-niup lubang kotoran orang laki orang perempuan supaya orang yang sholat merasa was-was. Maka kalau diudu beberapa lebih seperti itu. Maka apabila tiap guru kami merasakan hal-hal seperti ini, godaan-godaan seperti ini, was-was seperti ini, bahasa Nabi jangan keluar dari sholat. Ini jangan merusak sholat. Nah, ini karena apa?
Itu hanya sekedar godaan-godaan, bisikan rayuan setan saja. Hadir sah, burung berjamaah jadi, sehingga terus was-was diri jadi. Dari maghrib, arah hidap sebelum lentut, rakaat pertama, lalu jeding wudu burung ini, pada yang mana selesai wudu dengan selesai berjamaah. Inna Allahu Akbar, arah hidap sebelum lentut, malik mata sampai Nabi waktu jadi padanya. Itu bagian daripada tipu setan. Oleh karena itu bahasa Nabi, namun sekedar was-was, ragu-ragu, lanjutkan sholat. Lakukan bahasa beliau, hatta yasma'a sautan, sampai si orang ini betul-betul mendengarkan suara kentutnya atau bau kentutnya. Oke lah. Ini memang mirip dengan hadis sebelumnya, mungkin pernah kita sedikit sebut, tapi ini kan hadis dari sahabat yang berbeda. Cuma ini kembali lagi memberikan informasi baru buat yang pengusaha mungkin yang ada punya masalah seperti ini. Karena masing-masing tempat kadang-kadang punya masalah yang berbeda-beda. Ada sakaya penyakit pening jadi tetes, ada sakaya penyakit misalnya orang ada ya milih untuk diri, ataupun mungkin macam-macam. Ada selah, model kayak sebahaya, pasang selah, jam, turun botol selah, di masjid di musal. Ini penyakit orang yang alhamdulillah dan berusaha ini sehat, tidak ada masalah, tidak ada penyakit dari tendes, muhur kita sampai cokor rumusan, kaki rumusan, semua sehat afiat alhamdulillah. Sebagian orang sedang melangkah, sedang ngalak, sedang beroperasi, sedang mau dibongkar bagian perutnya, dibongkar bagian punggungnya ini, mungkin kebetulan main separuh karena diabetes kelas tinggi. Alhamdulillah, mari kita manfaatkan kesehatan ini untuk menghidupkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama dia. Berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca salat. Dan ini bahasa dalam tulisan-tulisan batu-batu yang memposting tulisan bagus. Memang diambil dari hadis-hadis Nabi, dari kaum ulama. Saya dan tenang hati, saya gelisah. Ya, berbanyak baca Al-Quran supaya Allah berikan hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang penuh dengan solusi, penuh dengan jalan keluar. Pengen urusan keluarga, pengen urusan kantor, pengen urusan bisnis, ya berbanyak baca Al-Quran. Simak di tahun ini baca banyak. Lebih Yasin, lebih Al-Mulk, lebih Al-Waqiah. Inna fatahna surat Al-Fatah, surat pembuka, surat kemenangan. Tolong diwasiatkan kepada Bijari Ibnu Ghazali, bukan wasiat artinya harus meninggal dunia sih. Ingatkan kita baca Al-Fatah, Bijari baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubin. Yang gerak Allah mengatakan dan seterusnya itu untuk kesuksesan, untuk membantu ya satu orang karir demi karir, khususnya dia yang akan masih lama proses kehidupannya. Misalnya ya kalian pensiun doang, ini kalian masih mau dan mendaftar CPNS, mungkin yang lain-lain usaha-usaha segala macam. Maka dari dulu kita waktu khususnya aliyah dulu yang akar masuk banjir payunul begini, jadi kita disuruh sama guru-guru kita, pengasuh kita membina dari asrama ini untuk membaca 9 malam Inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fatah, surat kemenangan. Hingga besok-besok ada heran biji peluru juara 1. Heran orang lulus, tidak lulus biji peluru lulus. Orang gagal biji peluru sukses. Karena berkelebihan daripada surat Al-Fatah. Makin dari aliyah dia baca, dari semester pertama dia baca. Tiba-tiba lewat semua kumlaut 4,0 IP kan hebat, 3,9 sekian. Kenapa? Berkat surat Al-Fatah. Allah bukakan jalannya selebar-lebarnya dalam ilmu, dalam rezeki, dalam karir dan lain sebagainya. Ingatkan kepada keluarga kita ada bilang malam Jumat atau Jumat membaca surat Al-Kahfi. Mungkin tahu 2 kali semalam sekali, jelus sekali. Apakah malam saja atau apakah siang? Lalu bagi-bagi 2, 10 ayat ini ya dibagi 2 lah. Mungkin malam 50 ayat,
besok siang, besok pagi 60 ayat. Jadi itu 9 minggu jadi surat Al-Kahfi. Juz Al-Kahfi ini gimana? Juz 15 dan Juz 16 dengan tangan mana? Jadi kalau Ibu Sami buka surat Al-Kahfi, biasakan untuk membacanya setiap malam atau hari Jumat. Kelebihannya apa? Untuk memelihara kita, keluarga kita, keturunan kita dari godaan Dajjal dan Allah alaih. Itu mungkin kita lihat Dajjal ini. Aku anak bayi kan, berbiangan belum surga anak neraka kan, salah berangkat. Belum sukses, selamat lewat DP Shiratal Mustaqim. Tapi anak kita, cucu kita bergerapakan itu tetap ada rasa pria, pasti ada rasa kasihan. Jadi baru ini doang bakal di sini. Obat nyamuk dan nangis dengan anak lukis naik, dia bakal disilet, bakal dibate. Ini berdantuk ke dampas sempurna, itu bila nangisan. Lebih karena pasti khawatir kayak pria. Karena itu untuk membantu bukan hanya diri kita, tapi anak keturunan kita. Kita wasiatkan, ingatkan untuk yang memulai membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan siang Jumat hari ini. Membantu kita dari gangguan Dajjal dan pasukannya. Nah itu tips dari Nabi. Siapapun yang punya masalah, merasa sugul pendek yang ingin sembahyang, menyahkan semua was-was itu, lanjutkan sholat. Kedua lanjutkan, ketiga lanjutkan, keempat lanjutkan. Tahiyat salam, jadi periksa adik wane, bilang saja bahasa dalam hadis yang berikutnya tadi. Tak benar setan begitu-begitu di penunggu sami bahasa hadis yang berikutnya tadi. Batang sembahyang toh, sugul nak, penen toh. Bilang dalam hati bahasa Nabi pal yakun, kadam tak grogo, mencari bahasa kasarnya kau bohong. Lekap dalam kita pelakakin setan di dalam hati, tidak perlu begitu. Dalam hati kita bilang kau bohong, kadam tak. Namun Arab mengisi-ngisi entah sah, sugul penen dia, sugul tut dia. Ada saat punya masalah beniki julu-julu jemaah. Ada yang punya masalah, punya keluhan, merasa keluar pendek jaga, anak pendek jaga. Ini pasti ya. Kecuali namun betul-betul ya menek jauh ya datang, ya besar-besar ya. Harus saya sembahyang. Ini cerita jam aja Yahudi. Pedas gati tak sugul Yahudi harus berjabatan sembahyang. Ini ya sekitar bisikan saja. Harus sugul independen, independen. Seperti itu. Baik, laki-laki ada perempuan, tolong lawan gangguan setan kecil dengan kata-kata kadar dalam hati. Kau bohong. Jadi pati lalu. Alhamdulillah. Karena pernah dalam riwayat itu sukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asyai'a fi salatihi qala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid. Karena berdasarkan sebuah pengalaman seorang laki-laki dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Di zaman dia berdoa langsung, maka batu saling curhat dia para ahli Nabi Rasulullah ada batu dia hijiran merasa was-was dalam sugul pendek apa dia, sugul untuk apa dia. Maka Nabi mengatakan jangan dia ngatret dari sholat, lanjut sudah sholat, tidak usah dia was-was, tidak usah dia ragu-ragu. Tancap gas, mencari itu Nabi BPM Pak. Andi gaspol di sini. Gaspol atau gaspol? Gaspol, nyalon, gaspol. Ragu-ragu jadi ya. Silakan istighfar, silakan sembahyang. Ada Tuhan, ada Allah tanpa curhat, melapor mana yang terbaik dalam segala hal. Jadi 1 bulan, 1 tahun sebelum apa yang kita hajatkan, tolong diistirahatkan jauh-jauh hari. Dia jadi penunggu mau ke Jawa, mau ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman. Bukan hanya yang bersangkutan yang istikharah, orang tua istikharah. Usolli sunnatul istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ini supaya apapun yang terjadi pilihan kita nanti itu, maka serahkanlah kepada Tuhan. Lalu setelah 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan istikharah, itu yang kita pilih, maka tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu. Gila semua istiarah di jamaah Karangbaru. Tidak ada istiarah yang meraih lagi ini istiarah sebaru. Meraih kami istiarah. Menurut ada dulu malam istiarah saya mau beli angin namun istiarah. Jadi saya berangkat angin terus istiarah nanti nak keluar.
Kendelang ini yang beristiharah pasti milih dari itu. Daripada istiharah kadang-kadang abono menerima gaji dia itu. Walaupun mau beli angan, walaupun kali sejelut dua jelut tapi jodoh ya baik, tetap istiharah. Karena ditahu ternyata ya saya lah, maaf, selebungan bisa. Itu sehingga Allah Ta'ala memberikan ada hal-hal tertentu, kecelakaan, kadang kita memberi kecelakaan, lalu arah doang jalan-jalan sebelum jodoh kayak gini, karena Allah pasti akan memilihkan yang terbaik. Menurut itu memang wasapang bin, ngesbin, cantik, segala-galanya menjanjikan. Tapi ternyata Allah yang paling tahu, ternyata kita yang cocok dengan si calon ini. Maka kadang-kadang tegak-galak, terbaik sedengan kadang-kadang. Jadi terbaik sedengan itu sudah bagian daripada cara Tuhan menyayangi orang yang beristiharah. Karena dalam nasi dia baik lagi, dia berjodoh dia cocok. Dia seminggu, sebulan dia cocok. Bisa saja penyesalan demi penyesalan yang terjadi gara-gara. Makanya penting sekali ini dibumikan istiharah ini ya, tapi kan dibumikan ya dibiasakan sudah. Biar jadi kebiasaan istiharah. Yang penting matur pada kesempatan sebelum-sebelumnya. Ane itu ya jam 4:30 mati kan ngebang sekitar jam 5 lebih mati ngebangi doang subuh azan subuh jam berapa? 5:05 5:30 ada waktu ini masjid mana begini maaf aku sama di mandi sebelum ini banyak sekali yang bisa kita lakukan sholat sunat ini awali sholat malam dengan sholat sunat dulu usolli sunat dan wujud rakaataini lillahi ta'ala al-fatihah qul ya ayyuhal kafirun yang kedua al-fatihah qul huwallahu ahad salam kanan kiri usolli sunat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala nggih sengaja sunat tahajud 2 rakaat fatihah terserah mau pakai al-nasrah rakaat kedua al-fatihah kaji qul huwallahu ahad tahiyat salam bangun lagi usolli sunat al-hajah sengaja aku sholat sunat hajat rakaataini lillahi ta'ala fatihah qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua al-fatihah qul huwallahu ahad tahiyat salam bangun keluar usolli sunat al-istikharah rakaataini lillahi ta'ala sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah ta'ala fatihah bebas tapi lagi kayu nanti naklain aja ke panggil lidah fatihah gitu ketika fatihah qul huwallahu ahad tahiyat salam ngembang belum sudah dapat sholat 4 mana sholat sunat dulu sholat tahajud sholat sunat hajat sholat sunat istikharah dapat dan semuanya ini tetap dianggap sholat malam dianggap qiyamul lail setiap sholat ini dianggap tahajud karena dilakukan di malam hari sebelum subuh seperti itu nih. Kalau makin lama belum niat sembahyang tahajud doang 2 tahajud paling kelompok 2 tahajud paling kelompok tahajud yang waktu cuma 20 menit ini belum gunakan untuk tahajud semuanya. Betul rakaat 4 kali salam, maka belum dapat pahala salat tahajud saja. Lalu namun waktu yang cuma 20 menit ini belum gunakan mana sunat wudhu 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, mana belum dapat pahala masing-masing yang diniatkan tadi dan juga tetap dianggap semua ini 8 rakaat salat tahajud. Tetap dianggap salat qiyamul lail. Berbeda. Bagaimana kebiasaan menunggu? Semua tahajud atau dibagi-bagi? Tahajud lah, gelar dia aja. Coba di posisinya. Kecuali kalau memang menunggu haluan tuh jam 4. Nanti tahajudnya 4 kali salam kan? Di tahajudnya Nabi. Khusus itu bagus itu kan. Kalau memang masih banyak waktu 1 jam baru subuh. Salat dulu 2 rakaat. Kemudian tahajud 2 rakaat, lagi tahajud 2 rakaat, lagi tahajud 2 rakaat, lagi tahajud 2 rakaat. 8 rakaat tunggu tahajud pada di salam. Sisanya nanti bisa sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat. Belum nunggu sholat witir, habis isya nunggu bila tutup sholat itu dengan witir sebelum belum azan subuh. Berarti biar nunggu sholat witirnya langsung hingga sembahyang isya ba'diyah atau sebelum tidur atau nanti sesudah sholat tahajud. Atau dia sama kali Allah, ini pilihan ini bukan pilihan, ini kerugian dia. Ini adalah kebocoran yang sangat dahsyat. Nabi sendiri, ulama sendiri, orang hebat tidak mau ketinggalan sholat witir. Nyantar bocor lamun dia mau sembahyang witir. Wah iya, di Arab silahan roh pokok witir. Dia menjadi hati yang setelah aja banget daripada terdonasi wah ya kan.
Lagu witir ini bocor lagi bisa lagi untuk kita kerjakan besok pagi pendapatnya. Ya, alhamdulillah alhamdulillah itulah sholat-sholat yang perlu kita laksanakan ya di malam hari. Menunggu kami yang punya kebiasaan sholat tasbih tolong dilanjutkan. Apa kebiasaan sholat tasbih? Sesudah kita sholat tasbih di sini? Belum semua nih berarti. Bagi yang alhamdulillah ada mungkin di rumahnya punya rutinitas mingguan, bulanan. Alhamdulillah syukur. Pondok mungkin yayasan jam malam mahal tetap butuhan di kios dusta tetap ya malam ini habis sholat maghrib dikir berdoa langsung sholat tasbih. Alhamdulillah ini perlu diprogramkan di rumah-rumah sekali sebulan bersama istri bersama anak sholat sunat tasbih. Atulah Nabawi bilang malam ya wali wabung jadi harus atau nyor di malam harus atau kesurjai sekali duduk langsung berlapakan kayak langit dari lagi berpikir kayak kira-kira terkira sekarang kayak pola dulu dan itu sekarang hampir berat lah dalam arti bahwa ketika orang sudah tasbih dia sekali seminggu sekali sebulan berarti itu bagian bukti Allah sangat memilih pelunggur menjadi warga Karang Baru mewakili jamaah sekalian. Pelunggur adalah pilihan Tuhan berarti pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan detik ada yang semen tasbih pelunggur gawe berarti kan nyata pulang kan pelunggur jadi tekanan apa di sini? Walaupun mungkin izin dompet enggak diri dalam pengajian batin bisa. Tapi orang enggak diri pengajian guru muncul lagi ini pengajian pe ini berbalat-balatan dengan kayak sekedar-kedar tapi tetap sholat tasbih sekali seminggu berarti Allah lebih mencintai pelunggur daripada orang yang banyak-banyak uangnya lalu dia supaya lalu tetap tekanan pelunggur ngaji tetap sembahyang di bawah itu tetap lalu seandainya malik kelompok volume sebelum tidur beraturnya sama dia tak bisa lupa tetap baca kulhu 3 kali hadis berada dengan tamatan Quran sebuku baca selawat 3 kali salimat jadam hadis positif Nabi Safa'atul Qudia baca kama Allahumma qilil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la minhum wal amma istanam jasa selaku muslimin muslimat hadis beli harapan kesabaran sebatul-batul walaupun di keluarga lalu juga dimakin ada ampunan dosa sama tak ada dalam kubur maupun sama siapa. Yang keempat tetap baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 34 kali. Okay? Bersama Allah Akbar kabirahnya itu jadi 100 dari selakuan. Maka seperti orang lebaran berhaji dan umrah. Okay? Sekali. Makin haji dan kanggo umrah dan baru. Iya orang mana pahala. Okay? Mana-mana pahala era kayak gitu ya. Berbeda kawan tetap amanah sempat ini. Tapi mendatangkan demo gawe dan mau lupa jadi atau mungkin sebaru paru kan ada doang ini guru doang kayak selama Allah mampir lupa subhanallah harus tedam inilah ini rekam boleh bagus rekam YouTube atau begitu belum ini dia streaming belum live streaming belum nanti diedit ya belum diedit belum dari sana saya kejauhan mungkin sama masalah corona membahas masalah menyarat selalu datang polisi di Kuala dengan selalu assalamualaikum wali dan langsung terus ternyata ada pertanyaan yang perlu sampaikan kepada pengurus kami yang menarik keluarga belum sampai umur belum sampai umur kan makin nilai siwawalas mau siwawalas tahun umur baru bisa diberikan buku nikah bisa diterbitkan buku nikah. Kemarin beberapa hari yang lalu yang ada yang telepon dari Lombok Barat kalau tidak salah bertanya Ustaz Niki yang punya masalah di rumah sanine mualaf dari luar Lombok di pasar dapat tetangga sebelah lagi bekerja di Lombok masuk agama Islam Bapak Hidayah lalu Bapak masih agama Hindu ya semua keluarganya semua tahun selakuan masih beragama ya agama selain Islam non Muslim sekarang yang jadi masalah walinya siapa hakim Pak Kuah
Pak gua lapor gini umur lagi. Di kemudian bani ngawinan Pak gua karena umur. Memang lamun bapak dengan non muslim otomatis nanti wali ada hakim. Yaitu wali gua kan. Dalam hal ini yang menjadi mewilayahi Karangbaru atau kecamatan Selama berarti gua kecamatan Selapara yang akan menjadi wali si pengantin perempuan yang bapaknya non muslim, kakaknya non muslim, kakeknya seperti itulah kira-kira. Sementara sekarang masalahnya adalah si anak ini masih pula 19 tahun. Sementara Perda NTB, Perda kan? Ini kan termasuk yang disepakati oleh Pak Dr. Zulkifli Masai yang termasuk berani ambil spekulasi menyepakati bahwa ya perempuan sekolah, kemudian mamu sekolah minimal. Sebelumnya kan ada yang 16, kemudian jadi 17 hari ini. Kemarin disamakan. Di hari ini sekolah, mamu sekolah paling kurang umur boleh diterbitkan menikah, bisa diakui sebagai pasangan pasutri lah. Seperti itu. Alasan beliau sih bagus dalam rangka untuk menjaga KDRT, menjaga anak-anak, perlindungan anak supaya jangan sampai menikah usia dini, meraih 13 tahun keseang, kemudian berlimpasan di 5 tahun kita semangat nanti menjadi seni telah macam lain. Itu makanya pertimbangan beliau. Ala kuliah banyak pertimbangan yang menyebabkan itu terjadi dan undang-undang aturan daerah. Jadi makin berhenti solusi. Antara sama anu wah serem, Nina ngerem, malu beli aman, Nina beli akan. Dengan toh ini nara Kristen, non Muslim, wah hakim tidak berani. Maka bagaimana rekomendasi minta ke pengadilan? Itu aturannya kan, minta lapor ke pengadilan agama. Nanti tentu akan dipanggil satu kali sidang. Laporkan, bikinkan anak-anak ini, bikinkan laporan semua dari desa, kasih tahu kalau ini walinya Hindu, Muslim gitu. Anak ini masih di bawah umur sehingga tidak bisa dan berani dikawinkan oleh gua, berisiko itu. Ya bega-bega 6 bulan penjara, bega-bega ya. Kadus bilu penjara, kiai bilu penjara, tuan guru bilu penjara, RT bilu penjara. Lebih Pak Kades yang hadir di situ, jangan tanya apakah mereka kena semua, kena semua. Semua yang ikut aturan dalam Islam tidak ada sih, cuma ini kan peraturan negara Indonesia, peraturan dunia. Maka nanti ketika sudah diputuskan dari kepala pengadilan akan diberikan surat dispensasi untuk direkomendasikan supaya ini boleh dinikahkan. Daripada dengan pertimbangan A, pertimbangan C, pertimbangan ini itu, maka pada akhirnya akan dinikahkan oleh Pak Gua kembali. Dikembalikan surat itu dari pengadilan, dari hakim menuju ke Gua setempat. Ini namanya kawin anak ini. Pak ini kawinan Gua lamun arah surat ini pengadilan. Lamun dimana surat ini jadi Pak. Makanya insya Allah segala sesuatu bisa ada jalan keluarnya. Nanti nara berdiri kembali, nara bertapel karena ini terbelah, ini bidola, ini sewa. Daripada nanti kawin lapor lagi dengan aturan-aturan prosedur seperti tadi. Ada sama ini di Karangbaru atau kebanyakan terlambat. IPTN, Ikatan Pemuda-Pemudi Terlambat Nikah. Ada S1 sarjana kemudian persembahkan ijazah mahal dulu lah mencari ijazah ini bapak ini ijazah ini ibu ini ijazah SPD ya tampilkan prestasi di panggung para narasumber wisuda nanti baru kita ya mohon dinikahkan bagi yang perempuan dan minta nikah bagi yang laki-laki. Aja digorongkan sapi, digorongkan bebek dengan roh. Bulan lalu ya, mana bebek siap kamu nikah baru semester 5 murah. Bet salahnya, bet sepak, bet nyedok, bet memalukan. Oleh karena itu tolong persembahkan hal-hal yang terbaik buat orang tua. Lamun dengan doa beri menetes air matanya karena bangga melihat anaknya yang sukses S1 ini, sukses nih, ya mungkin hafalannya dan seterusnya, maka akan membawa tambah keberkahan hidup si anak. Tapi sebaliknya lamun air penantang zugul air mata kekecewaan ya waduh nyala. Nu zahir lemak gagal, nu zahir di jalan. Bagian daripada akibat orang tak bakti kepada orang tuanya adalah
biasanya pendidikannya berhenti dengan jalan. Kira-kira kartu SPP, suruh beli bensin, rokok beli, bisa. Kira suruh iman dengan tawa, kira lawan dengan tawa, pilihan sore dengan tawa. Ini biasanya berdampak untuk sekolah. Itu maksud Maulana saya dulu. Yang berdebat nih lawan-lawan pangeran gitu ya. Sebelum berangkat, salam, taruh kepala, tangannya di kepala, kita minta doa. Barakallahu fiik, mudah-mudahan selamat anak, mudah-mudahan selamat hidup. Kita betul karena baru banyak-banyak ini. Ya Allah, kayak gitu tadi. Nah, kita betul baca salam itu atau efek salam. Salam. Tapi walaupun bilang itu kaca iya kan bilang berangkat sekolah itu bersalam, nanti oleh-oleh bersalam, berangkat ngaji bersalam, oleh-oleh ngaji bersalam. Masa hilang tradisi seperti ini? Wah, mana di sini bersalam oleh-oleh? Iya, berangkat salam, pulang salam. Kaca iya jadi lem perekat di berkahan itu adalah memegang tangan orang tua. Semakin sering, semakin kuat serut iman dengan doa, semakin bagus. Jadi sekali setahun, Idul Fitri doang. Sekali seminggu, Jumat doang. Itu pun kebetulan, motor-motor lama gitu, bapak di sana. Itu kan geli sekali. Tapi 4 kali bersalam, luar biasa. Berangkat sekolah, pulang sekolah. Berangkat ngaji, pulang ngaji. Salam, makin bisa oleh-oleh. Bersalam atau biar-biar dulu. Salam. Salam. Lebih kayak sakit teruan di kurang sehat gitu ya, perlu mewakili musala pulang assalamualaikum bu, assalamualaikum pak, salah biasa. Tapi kalau tahu aja sang lagi tak panggung dulu deh, ibu dulu. Ya SD, salah SMP masih lah. Keberkahan terdapat pada ya makanya kita termasuk lanjutan tulisan terlalu. Saya merasa sempit rezeki, tidak barokah rezeki. Panas rezeki, ya berbanyak sedekah katanya kan, ya berbanyak untuk kepala nadan mengurus orang tua, mengurus orang tua. Oh ya, jadi rezeki lalu pilih doa, tolong servis orang tua, seorang penuh dengan doa. Lalu meninggal berarti kencengan pada ya, kencengan bacaannya sih. Itu salah satu cara untuk ya membalas dua entah tapi lagi yang menderok di aku di serok kalau ini itu aku dibakti lalu sudah ditanya lalu nyampah bertengari maka ketika sudah meninggal dunia itu pegawaian usaha gagal ya pintu kubur ini juga sekali seminggu kali Jumat atau sekali sebulan atau udah bisa karena jauh mungkin pakai nomor tengah kirimkan pada setiap selesai sholat itu susah untuk ibu bapak. Kalau yang muslimat tidak mau lalu bejolatan lalu ya. Maka perlu kita spesialkan Fatihah buat sang ibu tercinta, sang ayah tercinta. Boleh Pak, Ustaz, yang masih hidup, ya doa kepada ibu yang masih sehat. Fatihah ibu bapak, jangan sekedar apapun usahanya, profesinya kita doakan mudah lancar. Itu cara anak-anak yang mau sukses karirnya, pendidikannya, usahanya. Ulang apa-apa, dua pengeran jadi ini masalah ini. Alhamdulillah. Boleh jamaah karena baru kira bagian punya. Abdi Firdi, Wadi Walidayah, Warhamumma Kama, Wabaya Insya Allah pengelengser dan selalu tidak pernah lupa ada yang mau ibu bapak. Lebih-lebih di tengah malam selipkan doa buat beliau almarhumah. Setelah salat tahajud kita, setelah salat malam kita kirimkan cahaya nur Al-Fatihah ini buat beliau di dalam kubur. Terang benderang. Banyak kisah-kisah riwayat-riwayat yang ya dimimpikan si A, si B dan seterusnya. Terang kubur karena punya anak-anak yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Pedagang memang anak, istri jadi pedagang sayur, tapi ternyata dimimpikan almarhum tersebut senang mengkor kubur dan seterusnya orang-orang alim, orang soleh. Di dalam mimpinya dia bertanya, apa yang menyebabkan engkau terang sekali kuburnya, menang sekali, tandul sekali kubur? Maka jawaban si orang panitia memiliki anak yang dia penjual, tapi dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya di saat dia berjualan. Kamu datang dengan beli, melayani dengan baik. Ketika tidak ada orang belanja, dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan dia niatkan semua ucapannya itu untuk aku dalam kubur. Maka seperti itu tentu
mun boyak si sen niki ngimpi niki anak jiri-jiri meniki jual sayur menente tentu munar dengan belanja mulu lagu lamun dinara dengan belanja komat kami terus bibirnya lemahlah cerita mati ninggal anak jual sayur niki dibiar balik tulak kekuatan gugur benar tulak gugur karena mungkin amalannya kurang bagus waktu hidup dulu almarhum ini. Cuma ketika anaknya masih hidup tetap terkirim makin mati anak ketimpian balik si yang sama orang alim orang yang sama nanti kan ngempor lu berapa karena apa begitu anak kebin kan ngempor gugur pak mati anak benar kirim lagi diisi sudah meninggal anak saya juga jual sayur sehingga beli cek tentu keketuaan nabi jual sayur akhiran kira meninggal mati. Nah ini bukti bahwa sangat penting kita kirimkan bacaan-bacaan yang baik buat almarhum. Dan sepakat para ulama memang bahwa doa anak kepada ayah bundanya itu semua ulama mengatakan wajib disampaikan. Yang dipersilakan, yang dipersilihkan itu adalah bacaan dari orang-orang lain. Dengan Wahabi yakin dia kalau anak yang doakan orang tuanya dia sampai di situ. Dan kalau dengan bacaan berharis dia sampai. Ya berdasarkan hadis awal hadis sholihin ya itu diakui itu kalau masalah anak doakan bapaknya. Insya Allah sampai pasti nyampe sih. Namun menunggu tapi kira-kira sampai apa nih pahala batur-batur kiriman. Sampai kita yakini itu dia barang batur ini. Mau anak kita, mau semeton kita, mau orang sahabat kita, atau dengan liwat sembahyang jenazah hidup Allah maghfirlah, oke? Orang-orang liwat hidup bertugas di kubur, bega-bega sebelum Uhud, bahasa gitu. Di masalah jenazah mana-mana bertukar, pahala sebelum Uhud. Toko-toko dari batu dekat nisan ya, batu biasa lagi sudah dapat hitungan sebelum Uhud pahala. Nah, kalau dia makanan baru gerang buka ini ada labor. Tapi itu tetap setiap yang marah. Mungkin ada panggilan Pak Idul pikiran bilang deh. Alhamdulillah, syukur persatuan bagus gitu. Siapapun yang meninggal selalu rami dan rami. Tidak pandang orang kaya, orang kurang kaya, gitu dan seterusnya. Tidak hitung itu Allah Ta'ala. Yang pasti pelungkur sholat jenazah sekali pahala segunung Uhud, tambah lagi bertukar di kubur, maka pelungkur juga dapat segunung Uhud. Biarkah mereka yang segunung Uhud, mana-mana pelungkur antarkan almarhum diletakkan jasadnya dalam liang lahat, diratakan dengan tanah, pelungkur sekedar doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbihu bil qawlis sabit. Pelungkur pamit mungkin ada acara penting, pelungkur sudah dapat pahala segunung. Ya, apalagi tambahan dapat mengikuti takziah, kemudian atas nama keluarga, pelungkur punya hak kepada almarhum, pelungkur maafkan di situ kan bertambah pahala lagi di situ. Cuman paling kurang pahala yang sangat besar tadi itu bagi orang terbutuhkan sampai almarhum pelungkur antarkan sampai dalam liang lahat dan rata dengan tanah. Seperti itu. Alhamdulillah. Begitu ya, kita arah dengan Wahabi ini, kubur dengan Wahabi. Tidak lagi, tukar langsung beda tidak lagi. Enggak, ada kubur mungkin hampir. Insya Allah mungkin dengan nikah dengan nanti beli lalu kubur ini. Biasa beli kubur dengan mati. Pada rumah sakit saya dulu dengan sakit. Lain-lain kurang, begitu rumah sakit kurang dengan sakit. Makin bilang tahu apotek dikitnya la ilaha illallah. Jadi masa takkan. Lagi artinya mungkin mereka bikin rumah sakit untuk ya setiap payung sebelum hujan. Yang penting orang yang buat rumah sakit dia niat. Ya udah, dengan sakit dan lain rumah sakit. Yang berkurang-kurang di bani dan minurah resmian apa lagi? Lele resmian rumah sakit di Bali. Maaf saya nggak parah, udah rame rumah sakit ini kan bahaya. Udah rame klinik jalan keluarga kasih rame itu. Ya agak menghindari yang lamun tasakura rohan klinik rumah sakit ini. Maaf, ada saja nanti alasan-alasan karena ada anak alasan lain ya Arab. Klinik atau dengan sakit. Lalu dan keluarga hadir silah mungkin mewakili ustaz saya dakwah. Cuma untuk sementara yang dikatakan pasangan niat ini maksud belum kita berdua apa tadi nyata nih sementara ya rumah sakit kan berniat udah rame rumah sakit ada yang lain seperti klinik gitu kan harapannya itu
Malah yang minum hadir, dia berdua lagu minum kena amin. Mereka mau bagiannya. Amin, amin, enggak. Dekat Bali atau klinik rumah sakit ini kan lah parah. Tapi mustasfas A, bahkan mustasfal A, hospital, rumah sakit tetap pada rumah sakit. Ada tempat khusus rumah sakit orang melahirkan, mustasfal wilayah, tempat orang-orang umum pada identik di rumah sakit provinsi daerah ada mustasfal A, mustasfal A, semua ada. Bahkan tenaga medis dan juga dari Indonesia sebagai untuk membantu tenaga medis. Cuma yang kita lihat waktu yang pertama kali datang di Mekah waktu Ramadan, waktu pemeriksaan darah medikal pertama untuk pembuatan permit dari Malaysia ini lalu bisa di koma. Yang lihat baru masuk di rumah sakit itu orang baca Quran semua itu. Ini dokter-dokter ini baru dia tamu yang berlepas Quran, dia mencoba balik ke Quran. Jadi memang Quran ini luar biasa. Mereka sudah yakin sebagai dokter tetap baca Quran. Jadi lomba boleh baca Quran dokter gitu. Ya wajar. Ya insyaallah. Kalau gitu supaya saya mujarab iman sekali nyuntik sehat batul kan selain dari hidung bergoyang betul. Ngerokok dengan lalu pasien ngerokok. Diminta ke pasien penang sekolah dari dalam ruang. Nah ini kita memberhasilkan deh nanti di luar mereka bawa. Yang pasti bahwa semua karena mungkin Ramadan juga waktu itu nih dulu sarung Quran yang malam-malam ini datang cek habis terawih cek medical cek darah jadi dokter tersebut dia datang langsung Quran mushafnya dibaca. Ini beliau Pak baca Quran langsung mushafnya atau HP? Langsung Qurannya. Namun HP walaupun darah wudhu baru tegal HP ini. Ada sebungkul Quran yang sudah di-download, ada yang Al-Ghamidi, ada Sudes, ada Abdurrahman segala macam, Al-Gumay, Al-Ausi, dan banyak dari imam-imam yang perlu ngepen, favoritkan, perlu download semuanya, tinggal setel, langsung di nara wudhu, lagi junub, lagi haid, lagi men, boleh perlu pegang, sekedar pegang semua orang boleh, walaupun men. Tapi kalau yang baca, ya tentu selain apalagi hanya yang boleh kan sekedar yang berhadas kecil, ada yang suci, ada yang berhadas kecil saja yang boleh baca. Sudah yang bahas itu orang junub tidak boleh baca Quran, orang haid tidak boleh baca Quran, orang nifas tidak boleh baca Al-Qur'an. Dulu dari awal saja kan sudah terlihat bagaimana kelebihan Al-Quran langsung. Memutakan Al-Quran langsung harus wudhu dulu. Kalau kamu HP baru tidak wudhu. Itu sudah poin 1 sudah itu poin pertama. Arah ngebahas soal ini gimana? Silakan mungkin ada pertanyaan. Silakan. Mana ini sudah judul yang beda nanti insya Allah mungkin kita paham. Silakan. Lagi duduk ya? Duduk. Oke, terus kedua. Sehabis sholat wajib, apakah mesti kita berpindah-pindah tempat untuk melaksanakan sholat sunnah? Baik. Kita Cukup ya? Pertanyaan pertama mengenai apakah batal wudhu gara-gara tidur sampai keluar dengkuran, keluar ngorok ini, mendengkur dan mendengkur ngorok. Yang penting duduknya mutamakin ada tahu alal ard. Makin ada alal ardi tidak batal pak. Walaupun ngorok dari start sampai finish sejam ngorok dari jam siang dari jam sampai jam 10 rekam di batul ngorok beruntung masih ini ya dengan rekaman telah kereta api setengah kobok jadi dia mati jerokis itu ada kita tidak batal pak jadi selama pantatnya tidak bergeser selama tidak berubah posisi duduknya gitu dalam arti dari awal dia duduk bersila sampai bangun duduk bersila 1 jam setengah malam dia tidur di musalla di masjid di rumahnya dalam posisi duduk
maka tidak batal wudu. Oke? Lagi bisa langsung sholat tahajud, bisa langsung sholat malam gitu ya, walaupun tidak pergi wudu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang ya, apakah wajib kita pindah sesudah sholat fardu? Apakah kita bergeser ke kanan kiri, depan belakang dan seterusnya? Sesungguhnya kalau sudah membaca amalan-amalan, kalau sudah membaca zikir, doa, wirid, tidak mesti sih, karena sudah dipisahkan dengan wirid zikir yang sunnah, ya bukan wajib sih kan? Itu tidak ada hukum wajib yang tidak itu. Ini sekedar sebagai untuk menambah saksi saja sebenarnya dalam bahasa ini. Kenapa perlu kita sholat fardu di sini? Nanti sholat sunatnya pindah ke sini. Kan ini jadi dengan Mekah Madinah kan itu wirid. Assalamualaikum kanan kiri, kan? Repot-repot, super repot lah. Maka setelah itu geser ke kanan, geser ke kiri, supaya lain tempat sholat fardu, lain tempat sholat sunnah. Karena tidak ada pemisahnya mereka itu, sholat fardu langsung sholat sunnah, maka penting untuk geser kanan kiri. Tapi kalau penunggu sami, berjumah, terami, ampun rumah, kemudian sholat di sini, aju kanan arah batul, dijemuri batul ini sebagai sunnah. Bagaimana ini? Langsung saja penunggu sholat sunnah di depan sholat fardu tadi. Karena apa? Sudah dipisah kok sholat fardu dengan wirid, zikir, doa. Lama sekali pemisahnya itu. Oke? Nah ini jadi apa-apa tidak pindah. Cuma kalau memang ada kira-kira lokasi kanan kiri untuk geser sedikit juga bagus sekali. Cuma jangan sampai antu batur kita yang sudah aku juga terbakar lagi dulu. Dengan toa malik pun kopo di beli. Sila ibu-ibu Arab biasa apa ibu-ibu mewakili. Apa? Waalaikumsalam. Ampun ini bagus. Baru kan dia matur dari awal. Andin penunggu punya hajat, melihat ya Allah berdua. Teman-teman menantu menghafal Quran bisa. Dan mentara dulu kebijakannya lagi. Sementara ini Ibrahim pegawai bank, pegawai macam bisa. Lalu penunggu melihat, berdua menantu udah tamatan KPK, tamatan jadi, tamatan B bisa sah. Hafizah ini kan. Ada yang dimin sakit arah, jadi dia baca Quran, benar dia kesana ngida, tutup jilbab, kurung pakaian sopan rapi, dengan parfum yang Islami, dimin datang menjalur iman, ketuan berbeda apa bina apa, tenang. Jadi kalian maaf, tentu banyak tim nanti di rumah sakit, seksi dan seterusnya kelak berangin, kemudian balik kelak berangin ini tidak, cara lebih. Ampun maaf kemarin yang ada pengajian di Sekolet namanya tidak. Tumben dia ada dengan Sekolet kok sepang maksudnya. Untuk di masjid langsung penampakan sebenarnya kok di kampung seperti ini arah dengan tun mobil ke rokote yang sebelum-sebelumnya dia orang-orang kiri kemudian berolok dulu langsung dia tanya sama maaf betul ayo. Orang dengan dua yang berani gede, oh pantas berarti di tahun antara dan bang situasi harus seperti agak tertutup sedikit. Kelengen dulu, jadi anak-anak sama si kocet berkira ini enak, bega umur dia mau terus berrokok teh itu masih dianggap tabu sebenarnya. Lalu kan mungkin ada dengan tegur gitu ya. Memang aman marah, aman nanti tolong suaminya kira-kira semangat marah dan menjemput dia lain atau lebih sopan ini. Karena kita meraih perasaan orang yang lain, jaga mata orang lain supaya jangan sampai jadi kebiasaan melihat seperti itu di gubuk dusun dasar yang masih selangit ini. Alhamdulillah Pak, seperti itu jawabannya. Ibu baru silakan menunggu soal hajat arahnya anak ini ditinggal bilang hajat, kalau ditinggal ngaji misalnya ini dan kalau ngaji malam ahad ini beri berangkat. Ampun, karena mungkin alasan A, B, dan C. Maka perlu yang wakili ngaji, perlu yang tahu hukumnya, usalli sunnatan hajat niat dulu, hajat tapi istiharah baru pun pertanyaan. Sunnah hajat, arah mirip, arah kemuliaan. Oh, apa? Pelungguh yang sengaja supaya sunnah hajat, tapi hajat pelungguh dalam angan, dia menantu penghafal Quran yang
sopan yang bagus jadi apa sih menghafal doang, menghafal yang insya Allah menghafal yang bagus Allah. Pada sebut langsung sudah jari ini. Dan dulu makin sengaja aku sengaja wakil anak-anak, yang dari pun makin wakil anak masih di masa terlantar keadaan dengan mati. Belum sudah usah di sunatul hajah, tinggal belum dalam angan nabi kemelek, langsung hadirkan dalam hati hajatnya aja geng, melihat berdismenan dan lain sebagainya. Jalan lagi bapak geng, alhamdulillah bagus gerakan cinta anak. Belum yang turun tangan mensolat hajatkan anaknya supaya dapat jodoh yang mahir hebat, mantap. Jadi peduli belum sama anak luar biasa. Ada jamaah bagian bajang-bajang jomblo gitu. Jomblo, abdi mana aja gitu. Ya mungkin ini jenaka mau bayar nih. Belum ada banyak. Bahaya pertanyaan bayar dengan jamaah mandi dan jalan. Insyaallah sudah Ramadan. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi 'allimna tadi. Rabbi faqina wa faqina Gulmi unsa wa zakka rabbi wa minna wa rabbikum lima taqadi qawla wa biraka roma wa zuki kullaha dadaiba wa akhirna astiya'ulama نظر الخير ونقى كل سر ربنا أصلح لنا كل سوء وأجرنا برضاك العيون وقنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا ذنب واغفر سرنا أكرم الستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصرني وأنا أتي الوطن وخذنا جائبا من الفتن ولي رجالها على السنن وانصرنا بالعصايا والمنكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصرني وأنا أتي الوطن وخذنا جائبا من الفتن رجالها على السنن والسنن بالعصايا والمنكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصرني وأنا نبي الوطن وخذنا نائبا من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنه بالعصايا والمنكر وصلاة الله نصر المصطفى مدين الحق تعالى والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الصبر وصبه القرى رتبا وصفا أسفيا الصواب والنجس بماء الهمير على معاصي ومعاني وعلى ذريته وطني وظاهر رتبا وصفا أسفيا الصواب والنجس بماء الهمير على معاصي وعلى ذريته وبطني وظاهر أمرتك من صفى فيها الصواب والناس بماء الهمير على معاصي وعلى ذريته وبطني وظاهر. Selvatnya segala hajat urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mohon maaf kalau lebihnya. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Allahumma fiqna lina sabilir rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.